hilanglah fitrah diri kemanusiaan. Pesan Allah diabaikan, Muhammad terlupakan, ukhuwah dilalaikan, negara dan bangsa akan lemah. Pesan Allah diabaikan, Muhammad terlupakan, ukhuwah dilalaikan, negara dan bangsa akan lemah. Bangkit al-Nizam, kuatkan iman, membentuk generasi Qur'ani. Bangkit al-Nizam, jayalah Islam, wujudkan masyarakat Robani. Bangkit al-Nizam, sebarkan ihsan, meraih keridhaan ilahi. Bangkit al-Nizam, sebarkan ihsan, meraih keridhaan ilahi. Ketika peradaban menyerah kebuntuan, keadilan tak punya pijakan, hilanglah fitrah diri kemanusiaan. Pesan Allah diabaikan, Muhammad terlupakan, ukhuwah dilalaikan, negara dan bangsa akan lemah. Pesan Allah diabaikan, Muhammad terlupakan, ukhuwah dilalaikan, negara dan bangsa akan lemah. Bangkit al-Nizam, kuatkan iman, membentuk generasi Qur'ani. Bangkit al-Nizam, jayalah Islam, wujudkan masyarakat Robani. Bangkit al-Nizam, sebarkan ihsan, meraih keridhaan ilahi. Bangkit al-Nizam, sebarkan ihsan, meraih keridhaan ilahi. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Biasanya kita bersandar kepada ukhuwah yang disebut oleh Ki Ahmad Syarif Jember dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah.
persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sama sebangsa dan persaudaraan sesama manusia, maka Kiai Fuad sengaja menggandeng BI untuk mengukuhkan kembali persaudaraan pada nilai substansional iktisodiyah, tizariyah. Saya baru pulang dari Turki kemarin. Salah satu bahasa Turki yang tidak rubah dan sama dengan bahasa Arab adalah pertanian, at-tijarah. Inilah menjadi penting kenapa persaudaraan ini dikuatkan oleh Kiai Fuad, bahwa anak-anaknya hari ini betul-betul harus mampu tidak sekedar berbicara dengan teks-teks dunia, tetapi dengan teks-teks tijariyah, termasuk ziraiyah, pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang sangat penting adalah munculnya anak-anak muda di program ini. Di Al-Ittifaq, Gus Irawan muncul menjadi leader, dan dia berkeliling mengajak anak-anak muda. Muncullah di Al-Mizan, yaitu Haji Asep Zainal Arifin dan Gus Mar'i Hadik yang menjadi generasi kedua Al-Mizan. Ada orang sering bertanya, Kang Mamannya di Jakarta, Al-Mizan kok jalan? Saya bilang karena di Al-Mizan itu yang muncul adalah majelis kiai, direktur pesantrennya anak muda, yaitu Gus Hadik, Mar'i Muhammad Hadik, yang sampai hari ini walaupun didoain oleh Buya Syakur dan Kiai Fuad tetap masih jomblo. Inilah peran BI yang utama. Bonus demografi kita adalah anak-anak milenial. Mereka yang dikatakan akan kehilangan orientasi masa depan, mereka yang katanya tidak akan pernah mempunyai ideologi kebangsaan, maka Kiai Fuad dan BI menawarkan solusi. Anak-anak muda tidak hanya sekedar cerdas dalam agama, tapi dia langsung berkomitmen hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Bukan hanya slogan lewat nyanyian, tapi mereka dipaksa untuk melumuri tangannya dengan tanah, melumuri tangannya dengan air, melumuri tangannya dengan pupuk kandang, melumuri tangannya dengan harapan tiap benih dan daun-daun itu tumbuh untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kiai Fuad dan Bank Indonesia yang telah menjadikan digital farming ini menemukan bakat anak-anak muda. Yang terakhir, poin terpentingnya adalah pertanian. Kita sering mendengar kata-kata di pesantren, man zara'a hasad. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan memanen. Tanggal 17 kemarin saya dipanggil oleh Presiden Jokowi dan 3 jam berbicara di Istana Negara. Salah satu yang membuat Jokowi agak gembira di tengah COVID-19 masih menghadang kita, dia bilang, Kiai Maman, ada satu bidang yang kita ternyata tidak minus, yaitu pertanian. Ada kekuatan besar di saat kita minus, walaupun kita bersyukur. Kalau India minusnya 20%, kita minusnya cuma 4%. Tingkat penyembuhan kita di atas 80%, sementara Vietnam dan sebagainya itu masih jauh. Tetapi pertanian ini membuat dia bahagia. Saya bilang, Pak, Al-Mizan itu sekarang serius ke pertanian. Maka saya serikan sosok guru mursyid torikohnya torikoh Sayuriyah, yaitu Kiai Fuad. Makanya saya akan ikut soal torikohnya itu tidak harus zikir lama-lama, tidak harus sholat panjang-panjang, cukup sholat 2 rakaat tahajud lalu sholat subuh. Setelah itu terjunlah ke sawah, maka kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jokowi cerita bahwa Pak, apa yang dia katakan sebagai emas, emas itu disebut green gold, emas hijau, dan itulah pertanian. Maka apa yang dilakukan oleh BI dengan digital farming ini betul-betul memenuhi 3 unsur itu. Bagaimana kita menghidupkan kembali nilai persaudaraan di tengah ada orang yang mencoba untuk mengoyak-ngoyak persatuan, menumbuhkan kembali bahwa anak-anak muda ini yang ajak menjadi leader akan menjadi kekuatan masa depan kita. Sekali lagi saya ingin tepuk tangan yang meriah untuk Gus Irawan, Gus Fikri, Gus Hadik,
Gus Asep Zainal Arifin, anak-anak muda yang segar-segar ini akan membuktikan bahwa Indonesia punya harapan yang lebih bagus. Pertanian ini, sekali lagi Bapak-Bapak yang terhormat, Pak Sekda Al-Mizan akan mengembangkan di sini dengan bimbingan dari Kiai Fuad, juga di Wanajaya. Di sini ada 10 hektar tanah, di Wanajaya ada 7 hektar tanah, dan akan kita duplikasi ini di mana-mana. Saya sudah mulai mendapatkan hibah tanah 7 hektar di Subang, 10 hektar di Medan, dan beberapa titik, dan tentu ilmunya dari Al-Mursyid Thariqah Sayuriyah. Inilah ilmu yang bermanfaat, bahwa pesantren ternyata mampu untuk menawarkan berbagai kesulitan apapun di tengah COVID-19 ini. Salah satunya adalah menumbuhkan harapan dan memanen keberhasilan. Terakhir, saya atas nama panitia juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam bentuk apapun pesantren yang memang serba natural, serba apa adanya. Dan terima kasih BI membimbing kami bagaimana bikin panggung yang bagus, kursi yang bagus. Biasanya bahwa pesantren ya itu tadi apa adanya. Kita tidak pernah menyembunyikan apapun. Dan tolong nanti setelah acara ini kita akan mencicipi sop kikil yang dibikin oleh ibunda tercinta Rumah Kalangsari dan Abah. Karena siapapun pejabat yang pernah datang ke sini lalu mencicipi sop kikilnya, insya Allah bahwa ada beberapa presiden pernah datang ke sini, ada beberapa menteri datang ke sini, ada beberapa duta besar datang ke sini, dan tiap tahun Al-Mizan punya festival Al-Mizan, satu di antara 100 kalender event kebudayaan yang diakui Indonesia. Terima kasih. Ketika peradaban menyerah kebuntuan, keadilan tak punya pijakan, hilanglah fitnah diri